Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kita panjatkan kepada Allah, Tuhan semesta alam. Salawat beriring salam, tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah kita dapatkan syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Dewan juri yang terhormat, para panitia sekalian, beserta para hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah saya, Rizka Utari Karlinda, dari Universitas 11 Maret Surakarta, untuk menyampaikan sedikit mengenai urgensi modernisasi koperasi di tanah air guna mengoptimalkan pemberdayaan UMKM dalam membangkitkan ekonomi nasional. Tepat pada 12 Juli 1947, 2 tahun setelah merdeka, dibentuklah suatu lembaga ekonomi atas asas kekeluargaan yang disebut sebagai koperasi. Meski sampai detik ini koperasi telah terbilang tua, tepatnya 74 tahun, rupanya peran koperasi belum sebanding dengan dua pelaku ekonomi lainnya, yakni BUMN dan swasta. Maka dari itu, ini saatnya untuk melakukan modernisasi kepada lembaga ekonomi yang bergerak demi kesejahteraan rakyat ini. Menteri Koperasi dan UKM, Bapak Teten Mas Duki, mengatakan bahwa saat ini ialah saat yang tepat untuk mengubah struktur ekonomi yang berbentuk piramida. Secara umum ialah dengan dua cara. Pertama, dengan menambah jumlah koperasi modern, dan kedua, dengan terus membantu UMKM untuk naik kelas. Pemerintah dengan optimis menargetkan bahwa di tahun 2024 mendatang, ekspor UMKM sudah berada di level 30,20%. Kontribusi terhadap PDB mencapai 65% dan rasio kewirausahaan hingga 4%. Harapan ini bukanlah harapan kosong, karena berdasar pada data di tahun 2019 lalu, yang menunjukkan bahwa sekitar 64 juta UMKM dan 25 juta anggota koperasi berhasil memberikan kontribusi sebesar 66,2% terhadap PDB atau sekitar 2.400 triliun rupiah. Besarnya angka tersebut membuat kita jadi semakin paham akan urgensi modernisasi koperasi dalam rangka memajukan perekonomian Indonesia. Langkah utama yang paling efektif dalam melakukan transformasi koperasi di masa ini ialah dengan menerapkan tata kelola yang baik atau good cooperative governance, memiliki daya saing dan adaptif terhadap perubahan zaman. Untuk mencapai 3 poin penting tadi, tentu diperlukan usaha yang bukan main besarnya. Pertama, dengan pembentukan lembaga penjaminan simpanan atau LPS oleh pemerintah. Dengan adanya LPS ini, tentu mampu meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan anggota koperasi dalam menempatkan dananya. Langkah kedua, ialah dengan adanya kebijakan dari pemerintah untuk melibatkan koperasi yang sudah besar, modern, dan layak jadi percontohan sebagai jangkar program modernisasi koperasi di tanah air. Berikutnya, dirasa sudah saatnya pula bagi pemerintah untuk membentuk suatu gerakan nasional yang mau dan mampu untuk mengampanyekan koperasi di masa ini. Gerakan nasional ini diharapkan mampu untuk mengajak generasi milenial untuk gemar berkoperasi yang berdasarkan pada nilai kesetaraan dan kekeluargaan. Selain daripada itu, dengan adanya kampanye, diharapkan juga mampu untuk membuat seluruh elemen masyarakat menjadi bergerak dan terjadilah peningkatan ekonomi serta terjadi penekanan ketimpangan sosial. Langkah besar lainnya yang dapat dilakukan dalam upaya transformasi koperasi ke arah yang lebih baik dapat dilakukan dengan mendukung koperasi untuk menggunakan instrumen bisnis modern melalui pasar modal, financial engineering, rekapitalisasi aset, dan konsolidasi bisnis menuju konglomerasi. Setiap perbuatan pasti ada konsekuensinya. Sepertinya kalimat ini sudah tidak asing lagi di telinga. Dan benar saja, sekecil apapun tindakan yang kita lakukan, pastilah menimbulkan dampak besar. Pun begitu dengan adanya modernisasi koperasi di negeri ini, yang secara tidak langsung menghadirkan dampak positif, juga dampak negatif bagi banyak pihak. Beberapa dampak positif yang dapat kita rasakan ialah dengan masuknya teknologi dari negara maju.
Sehingga secara tidak langsung, Indonesia terdampak pada pembangunan global. Sisi positif yang kedua ialah dengan adanya penambahan kualitas ilmu pengetahuan di tanah air. Serta ketiga, adanya perubahan dan pembaruan daya juga cara pikir masyarakat Indonesia menjadi lebih terbuka terhadap perkembangan zaman. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa derasnya arus masuk pemikiran-pemikiran dan teknologi dari luar mampu menghadirkan dampak negatif di Indonesia. Misalnya, dengan adanya pelunturan-pelunturan kecintaan terhadap tanah air. Pakaian, budaya, makanan, dan gaya hidup merupakan 4 dari banyak indikator yang dapat terpengaruh atas adanya transformasi koperasi di era globalisasi ini. Dengan demikian, dapat kita tarik benang merah bahwa dalam melakukan modernisasi koperasi di tanah air, diperlukan langkah yang taktis juga strategi yang matang. Melakukan transformasi koperasi menjadi digital bukanlah langkah yang mudah dan instan. Tentu perlu dukungan dari setiap elemen masyarakat di Indonesia. Meskipun UMKM selalu dikait-kaitkan dengan usaha memang kurang modal, tetapi bukan berarti problematikanya hanya sekitar modal. Bisa jadi saat ini permasalahan UMKM ialah terkait pangsa pasar juga daya saing. Oleh karena itu, sebagai masyarakat Indonesia yang baik dan peduli, mari terus kita dukung upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan modernisasi koperasi demi mengoptimalkan pemberdayaan UMKM di tanah air. Tak ada gunung yang tak dapat didaki, tak ada lurah yang tak dapat dituruni. Jangan biarkan mimpi sekedar mimpi, mari berani untuk realisasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Indonesia makmur dengan koperasi. Dalam koperasi ya wajib patuh. Rizka Utari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koperasi UMKM bersahabat, ekonomi kuat.